Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 8 kurikulum Merdeka. Dan kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang struktur dan fungsi makhluk hidup. Jika di video-video sebelumnya sudah banyak sekali pembahasan terkait bab ini, linknya ada di kolom deskripsi, link lengkapnya. Dan sebelumnya sudah kita bahas tuntas mengenai sistem pernafasan manusia. Jadi kali ini kita akan masuk ke subbab yang terakhir di bab ini, yaitu tentang sistem ekskresi manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Sebelumnya saya mau tanya dulu ya, kira-kira apa sih yang terjadi beberapa saat setelah kalian minum 1 botol air? Ya, kalian akan merasa ingin buang air kecil. Kemudian apa sih yang terjadi setelah kalian berolahraga atau berlari sejauh 1 km misalkan? Betul, tentu saja tubuh kalian akan berkeringat. Baik, kemudian pernah tidak kalian menghembuskan nafas di depan cermin? Apa yang terjadi? Ya, betul, kacanya atau cerminnya akan berembun. Embun itu berasal dari karbon dioksida yang kalian keluarkan ketika menghembuskan nafas. Nah, urin atau kencing, kemudian keringat, dan juga karbon dioksida itu merupakan salah satu zat sisa metabolisme yang harus dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi. Baik, jadi sebetulnya ada yang tahu tidak apa sih sebetulnya ekskresi itu? Ya, ekskresi itu merupakan proses pembuangan atau pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Metabolisme dalam tubuh manusia itu menghasilkan energi. Energinya itu bisa dipakai untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi selain energi, proses metabolisme ini juga menghasilkan zat sisa. Setiap hari kita akan mengeluarkan berbagai macam zat sisa dari dalam tubuh. Zat-zat sisa ini sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, jadi harus dikeluarkan melalui proses ekskresi. Kalau diibaratkan rumah ya, jika rumah itu dalam keadaan kotor, banyak sampah-sampah menumpuk, banyak debu-debu menumpuk, maka lama-kelamaan akan menimbulkan penyakit. Sama dengan zat-zat sisa metabolisme dalam tubuh kalian. Jika tidak dikeluarkan, maka akan meracuni tubuh, kemudian menimbulkan gangguan-gangguan atau penyakit-penyakit yang berbahaya bagi tubuh kalian ya. Baik, kemudian lanjut ke organ-organ ekskresi pada manusia. Apa saja? Yang pertama ada ginjal. Ginjal ini hasil ekskresinya berupa urin atau kencing. Kemudian yang kedua, kulit. Kulit hasil ekskresinya berupa keringat. Kemudian organ ekskresi yang ketiga ada hati. Hasil ekskresi dari hati berupa empedu. Dan yang terakhir ada paru-paru. Hasil ekskresi dari paru-paru berupa karbon dioksida dan uap air. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah ginjal. Manusia itu memiliki 2 buah ginjal ya. Letaknya di mana? Letaknya di bagian belakang rongga perut. Tepatnya di sisi kanan dan kiri tulang belakang kita. Kemudian fungsinya apa? Fungsinya untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Kemudian mempertahankan zat-zat yang masih berguna atau dibutuhkan oleh tubuh. Sampah-sampah atau zat sisa itu dibuang melalui urin. Fungsi berikutnya yaitu untuk mengatur banyaknya cairan dalam tubuh. Hal ini diperlukan supaya kondisi tubuh kalian itu seimbang. Kemudian lanjut ke struktur ginjal. Coba perhatikan gambar. Yang ini ada korteks atau kulit ginjal. Kemudian ini ada medula atau sumsum ginjal. Kemudian yang ini ada pelvis atau rongga ginjal. Di sini tempat menampung urin sementara ya, sebelum nantinya dialirkan ke ureter. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Kalau yang ini itu namanya nefron. Nefron ini terletak di sepanjang korteks hingga medula. Nefron ini bagian terkecil dari ginjal. Jika diperbesar maka gambarnya akan seperti yang di sebelah kanan ini ya. Dalam 1 ginjal manusia, coba kalian bayangkan di sana ada 1 juta nefron.
Dan di dalam nefron itu terdiri dari saluran-saluran yang bisa kalian lihat di gambar ini. Saluran-saluran ini jika digabungkan panjangnya bisa mencapai 80 km. Jadi bisa kalian bayangkan sendiri ya, betapa luar biasanya Sang Pencipta kita. Baik, lanjut. Saya akan menunjukkan bagian-bagian dari nefron itu sendiri. Yang pertama, kalian lihat bagian yang berwarna merah itu ya. Ini namanya glomerulus. Glomerulus ini diselubungi oleh, yang bagian-bagian coklat ini yang dinamakan kapsula Bowman. Kemudian ini ada tubulus contortus proximal yang di bawah ini namanya lengkung Henle. Kemudian ada tubulus contortus distal dan yang terakhir ini ada tubulus collectivus. Kemudian lanjut pembahasan tentang proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu melalui 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Tahap filtrasi ini terjadi di glomerulus. Filtrasi ini merupakan penyaringan. Jadi, darah yang akan disaring itu masuk ke dalam badan Malpighi yang di dalamnya terdapat glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian, darah masuk ke glomerulus dan di sanalah darah itu disaring. Dari proses ini dihasilkan urin primer. Urin primer ini masih mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, sehingga dia harus masuk ke tahapan berikutnya. Urin primer ini kemudian akan mengalir menuju kapsula Bowman, kemudian menuju tubulus contortus proximal, dan disinilah tahap reabsorpsi terjadi. Pada tahap reabsorpsi itu terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, air, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder. Salah satu kandungan dari urin sekunder itu antara lain ada urea, kemudian ada urobilin, dan lain sebagainya. Urea inilah yang menyebabkan urin atau kencing kalian itu berbau menyengat. Sedangkan urobilin itu yang menyebabkan urin atau kencing kalian berwarna kuning. Nah, kemudian urin sekunder ini akan mengalir menuju tubulus contortus distal. Tentunya akan melalui lengkung Henle ya. Disinilah tahap ketiga terjadi, yaitu tahap augmentasi. Terjadinya di tubulus contortus distal. Pada tahap augmentasi ini terjadi pelepasan zat-zat yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh, seperti racun dan obat-obatan, yang nantinya akan bergabung dengan urin sekunder membentuk urin sebenarnya. Kemudian, urin sebenarnya ini akan mengalir menuju tubulus collectivus. Dan dari tubulus collectivus yang ada di ginjal ini, urin tadi akan mengalir ke ureter, kemudian menuju kandung kemih. Ketika kandung kemih kita itu penuh, maka kita akan merasakan sensasi ingin buang air kecil. Nah, setelah itulah baru urin itu bisa dikeluarkan dari tubuh. Melalui apa? Tentunya melalui uretra. Proses ini dinamakan mikturasi. Bisa dipahami? Baik, kalau sudah paham, coba kalian kerjakan beberapa soal ini, bisa di stop dulu, kemudian dikerjakan. Kalau sudah selesai, coba kalian diskusikan dengan teman kalian di sekolah atau dengan guru kalian di sekolah. Berikutnya akan ada pembahasan mengenai organ ekskresi berikutnya, yaitu kulit, paru-paru, dan hati. Video ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.